Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Desiani Ma'rifah, NIM 2282200141, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi Pendidikan Matematika Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video UKIN yang dilaksanakan pada hari Selasa 13 Desember 2022 di SMA Negeri 1 Sidarja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Nah, biar kalian semangat, kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawabnya selamat pagi, semangat pagi, matematika. Yes, seperti itu ya. Siap-siap. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Selamat pagi, semangat pagi, matematika. Yes. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Marilah sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada, masuk semua berarti ya? Ya. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat-kuadrat. Dan untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari yang linier kuadrat. Sekarang kita mempelajari yang kuadrat-kuadrat. Kompetensi dasar yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat-kuadrat. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama kalian nanti dapat menunjukkan langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang selanjutnya kalian nanti dapat mensketsa daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Dan yang terakhir, menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Untuk pembelajaran tujuan pada pagi hari ini yaitu yang pertama dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Diharapkan nanti kalian dapat yang pertama menunjukkan langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan baik. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan baik. Yang ketiga, mensketsa daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan baik. Dan yang terakhir, menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan baik. Nah, untuk teknik penilaian pada pagi hari ini yaitu ada 3 penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap itu nanti dilihat dari observasi kalian selama berdiskusi. Yang kedua, penilaian pengetahuan, nanti akan ada pretest, posttest, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan, dilihat dari unjuk kerja saat kalian presentasi. Yang selanjutnya yaitu pretest. Silakan kalian siapkan HP-nya, dikeluarkan. Kita akan mengadakan pretest. Pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam memahami materi pada pagi hari ini.
Soal pretest dapat diakses melalui link berikut. Silahkan kalian ketikkan link ini di HP kalian atau bisa juga dengan scan barcode yang ada di layar. Silakan kalian kerjakan soal pretestnya selama 5 menit. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, gimana hasilnya? Ada yang salah 1? Ada yang salah 2? Ada yang salah semua? Ada. Mbak Ika salah berapa? Salah 2. Ya, ini hanya pretest saja. Semoga nanti setelah pembelajaran hari ini kalian dapat mengerjakan post-testnya dan hasilnya bisa meningkat. Yang selanjutnya, apakah kalian masih ingat tentang pertidaksamaan? Masih ingat? Coba dari ke-6 pertidaksamaan ini, manakah yang termasuk pertidaksamaan kuadrat? Coba diingat-ingat kembali, mana yang termasuk pertidaksamaan kuadrat? Pertidaksamaan kuadrat itu yang seperti apa? Yang pangkatnya 2, yang mana saja? 1. Terus 4, 5, terus 6. Nah, kalian masih ingat ya? Yang kedua, manakah yang termasuk pertidaksamaan kuadrat 2 variabel? Yang pertama, ke berapa? 2 atau 4? Perhatikan di sini, pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Yang ke-4. Selanjutnya yang 5 enggak? Kenapa? Variabelnya sama. Ya, variabelnya hanya 1, yaitu X. Dan yang ke-6. Nah, kalian masih ingat ya? Kalian masih ingat juga apa bentuk penyelesaian dari pertidaksamaan 2 variabel? Coba kalian masih ingat bagaimana langkah-langkah untuk mencari penyelesaian dari pertidaksamaan 2 variabel? Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Langkah-langkah untuk mencari penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. 1. Lihat tanda pertidaksamaan untuk kurang dari dan lebih dari. Gambar grafiknya putus-putus. Sedangkan untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, gambar grafiknya tidak putus-putus. 2. Gambar grafik fungsi kuadrat dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan sehingga diperoleh sebuah fungsi kuadrat. 3. Uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Terima kasih Mbak Marcel. Itu Ibu mengingatkan kalian kembali tentang pertidaksamaan pada materi minggu lalu. Yang selanjutnya yaitu, lihat, kalian bisa melihat gambar yang ada di layar? Bisa. Itu gambar apa? Jembatan. Apakah hubungannya jembatan dengan materi yang akan kita pelajari? Garis lambung jembatan. Hubungannya jembatan dengan materi yang akan kita pelajari. Pada saat seorang insinyur akan merancang jembatan seperti gambar di atas ini, diperlukan fungsi kuadrat untuk menghitung kelengkungan kerangka jembatan yang pas agar jembatan mampu menopang beban yang ada di bawahnya. Nah, jadi manfaat kalian mempelajari fungsi kuadrat adalah
pertidaksamaan kuadrat bentuk yang kuadrat-kuadrat. Untuk uraian materinya, cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, kalian harus melihat koefisien X kuadratnya terlebih dahulu. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafiknya nanti membuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, maka membuka ke bawah. Coba kalian lihat di sini, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 1. 1. A itu apa sih? Koefisien A itu adalah koefisien X kuadrat. Nah, coba tadi persamaannya apa? Y sama dengan X kuadrat dikurangi ditambah 5. Kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien X kuadratnya berapa? 1. 1. B itu koefisien dari X. Maka koefisiennya berapa? Negatif 6. 6. C itu apa? Konstanta. Konstantanya berapa? 5. Nah, maka nilai A-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Maka grafiknya membuka ke Atas. Kedua, cari titik potong dengan sumbu X. Kalian masih ingat cara mencari titik potong? Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaannya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Y-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Maka untuk X yang pertama, X min 5 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 5. Atau X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1. Yang kedua, cari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Maka nilai X-nya berapa? X-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 0. Maka menjadi 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 5. Maka Y-nya sama dengan 5. Nah, jadi koordinat yang pertama ini berapa? X-nya 5, Y-nya 5,0. Yang kedua 1,0. Yang ketiga 5,5. seperti itu bisa? Bisa. Ya, yang selanjutnya cari koordinat titik puncak. Mencari koordinat titik puncaknya untuk nilai X rumusnya adalah di situ Min B per 2A. 2A sama dengan B-nya berapa tadi di sini? Negatif 6. 6 negatif dari negatif 6 dibagi 2 kali 1 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. untuk nilai Y-nya, rumus Y sama dengan Min D min D dibagi 4A. Kalian masih ingat rumus D itu apa? B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A sama dengan negatif dari B kuadrat. B-nya berapa tadi? Negatif 6. Negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1, 5. dibagi 4 kali 1 36 dikurangi 20.
dibagi 4. Sama dengan 6. negatif 16 dibagi 4 sama dengan Negatif 4. jadi koordinat titik puncaknya adalah 3. Y-nya Negatif 4. seperti itu, paham? Ya, setelah kita temukan titik-titiknya, kita gambarkan ke grafiknya. Tadi titik yang pertama adalah titik 1,0. 1,0. Titik yang kedua 5,0. 5,0 itu ada di sebelah mana? Di kanan, kiri, atas, atau bawah? Kanan. 5,0. Yang selanjutnya titik berapa? 0,5. 0,5. Titik 0,5 di mana? Atas. Ya, yang terakhir titik puncaknya. Titik puncaknya berapa? 3,-4. Kiri. Kanan. Kiri. Nah, titik puncaknya ada di bawah situ. Selanjutnya kita gabungkan ke 4 titik itu. Nah, hasilnya seperti itu. Ini merupakan masih bentuk persamaan. Bagaimana kalau soalnya diganti menjadi Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Kalau tandanya lebih dari, maka yang di atas itu sebelumnya kita uji titik terlebih dahulu. Nah, uji titik ambil sembarang titik. Di sini Ibu mengambil titik 2,0. Titik 2,0 itu ada di dalam grafik ini atau di luarnya? Di dalam. Nah, titik 2,0 disubstitusikan ke pertidaksamaan ini. Maka ketemunya berapa? Titik 2,0 kita substitusikan ke Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Y-nya berarti berapa? 0 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 ditambah 5. 0 sama dengan 4 kali 12 tambah 5. 0 sama dengan 4 dikurangi 12 berapa? Min 8. Negatif 8 ditambah 5 Negatif 3. negatif 3. Tandanya apa di situ? Lebih dari atau sama dengan. Apakah 0 lebih dari atau sama dengan negatif 3? Iya. Iya. 0 apakah lebih dari atau sama dengan negatif 3? Iya. Lebih dari. Lebih dari atau kurang dari 0? Lebih dari 0 lebih dari negatif 3. Berarti pernyataan ini pernyataan yang Benar. daerah yang dihasil adalah daerah yang ada di dalam grafik ini. Nah, itu daerah dari Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Seperti itu, paham? Nah, ini merupakan daerah lingkuran penyelesaiannya. Yang selanjutnya, karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, nanti Ibu akan membagikan kalian sebuah LKPD. Nah, dalam LKPD ini, nanti kalian berdiskusi untuk mendiskusikan sebuah permasalahan. Permasalahannya yaitu gambarlah kedua pertidaksamaan kuadrat berikut. Yang pertama, Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Yang kedua, Y lebih dari 4X dikurangi X kuadrat dalam satu sistem koordinat kartesius. Kemudian tentukan daerah penyelesaiannya. Dan untuk tahapan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, nanti kalian berkelompok, satu kelompok terdiri dari 3 anak. Yang kedua, berdiskusi. Setelah itu nanti kalian mendiskusikan LKPD. Yang ketiga, presentasi. Nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya.
Dan yang keempat, konfirmasi. Yang terakhir adalah kuis atau post test. Ya, untuk yang pertama silakan kalian berkelompok. Kalian menentukan kelompoknya sendiri. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Ya, gimana kelompoknya ini? Ada yang ditanyakan? Ini sih Bu, ini kalau uji titiknya ambil satu titik sampel 0,0 boleh atau tidak? Ya boleh, titik sampelnya kalian bebas menggunakan titik berapapun. Kalau kamu mau mengambil titik 0,0, nanti titiknya berada di dalam atau di luar dari parabolanya? Di dalam. Nah, nanti ini yang tulisan di luarnya kalian coret seperti itu. Paham? Nah, silakan dilanjutkan lagi. Ya, kelompok ini sampai mana? Ketidaksamaan kedua. Oh, yang kedua, ada permasalahan, ada kendala? Ini memfaktorkannya gimana? Yang mana? Yang ini 4x dikurangi x kuadrat. Cara memfaktorkannya, kamu lihat di sini kan ada x, di sini juga ada x. X-nya kalian keluarkan. Jadi di sini x, terus dalam kurung berapa? 4 dikurangi x. Nah, seperti itu. Bisa dilanjutkan lagi? Ya. Ya, gimana? Tanya yang mana? Yang ini sih jenisnya yang mana? Pertidaksamaan yang kedua, C-nya berapa? A-nya tadi berapa, A? -1. A-nya -1, B-nya 4, C-nya, nah C-nya kan bingung. Coba kamu perhatikan di sini. Di persamaan ini apakah ada konstantanya? 4. Ini kan enggak ada, berarti kalau tidak ada berarti C-nya sama dengan 0 karena tidak ada konstantanya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, waktunya sudah habis. Silakan, adakah kelompok yang mau mempresentasikan hasilnya di depan? Oh ya, silakan. Kelompok apa ini? Geometri. Kelompok geometri. Silakan kelompok geometri maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok geometri akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Gambarlah kedua pertidaksamaan kuadrat Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 2X min 8 dalam satu sistem koordinat kartesius di kertas yang sudah dibagikan. Kemudian tentukan daerah penyelesaiannya. Sebelumnya, selesaikanlah langkah-langkah penyelesaian berikut. Yang pertama, tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Ganti tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan sehingga menjadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Dilihat dari A kurang dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Titik potong dengan sumbu X syarat Y sama dengan 0. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. X plus 2, X min 4 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0, dan X min 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Titik potongnya min 2,0 dan 4,0. Titik potong dengan sumbu Y, syarat X sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 sama dengan Y sama dengan 0 kuadrat min 2 dikali 0 min 8. Jadi Y sama dengan min 8. Titik potongnya 0, min 8. Titik puncaknya min B per 2A sama dengan min dari min 2 dibagi 2 dikali 1. 2 per 2 sama dengan 1. Titik potong dari sumbu Y, B kuadrat min 4AC min per min 4A. Min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 8 dibagi min 4 dikali 1. 4 dikurangi min 32 dibagi min 4 sama dengan 36 dibagi min 4 sama dengan min 9. Jadi titik puncaknya adalah 1, min 9.
Uji titik ambil satu titik potong sampel 0,0 yang berada di dalam parabola. Substitusi ke pertidaksamaan. Y kurang dari sama dengan x kuadrat min 2x min 8. 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat min 2 dikali 0 min 8. Jadi 0 kurang dari sama dengan min 8. Jadi ini bernilai salah karena tidak memenuhi karena daerah yang memuat titik sampel bukan penyelesaian. Jadi tidak diarsir. Berikut ini adalah sketsa grafik pertama. Daerah yang diarsir adalah daerah luar grafiknya. Terus yang kedua, gambar daerah pertidaksamaan kedua. Tanda pertidaksamaan lebih dari, maka garisnya putus-putus. Ganti tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan sehingga menjadi Y sama dengan 4X min X kuadrat. Dilihat dari nilai A kurang dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah. Titik potong dengan sumbu min X, syarat syarat Y sama dengan 0, 4X min X kuadrat sama dengan 0. X 4 dikurangi X sama dengan 0. Jadi titik potongnya 0,0 dan 4,0. Titik potong dengan sumbu min Y, syarat X sama dengan 0. Y 4X min X kuadrat. 4 dikali 0 dikurangi 0 kuadrat. Jadi hasilnya 0. Titik potongnya adalah 0,0. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan dari kelompok apa ini? Dari kelompok trigonometri. Trigonometri, silakan. Apakah boleh jika uji titiknya antara persamaan 1 dan persamaan 2 berbeda? Misal saya ambil yang persamaan 1 itu titiknya 0,0 dan yang persamaan 2 2,0. Menurut kelompok kami boleh saja, karena pada uji titik itu kita bebas mengambil titik manapun. Yang penting daerah penyelesaiannya sesuai dengan hasil perhitungan. Kalau benar berarti titik itu sebagai daerah penyelesaiannya, kalau salah maka daerah lainnya sebagai daerah penyelesaiannya. Ya, terima kasih untuk kelompok geometri. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak ada, semuanya sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah paham, terima kasih untuk kelompok geometri. Silakan boleh duduk dan tepuk tangan dulu untuk kelompok geometri. Ya, setelah tadi kalian sudah mempresentasikan hasilnya, silakan LKPD-nya kalian kumpulkan kembali ke depan dan duduknya kembali ke tempat duduk masing-masing menghadap ke depan kembali. Untuk solusi dari LKPD yang telah kalian kerjakan, langkah pertama yang dilakukan adalah menggambar grafik Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 terlebih dahulu. Kemudian menggambar grafik yang kedua yaitu Y lebih dari 4X dikurangi X kuadrat. Langkah yang pertama, tanda pertidaksamaannya adalah tanda apa ini? Kurang dari atau sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Yang kedua, menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nilai A-nya itu berapa? Nilai A-nya 1, maka parabolanya membuka kemana? Ke atas. Yang selanjutnya menentukan titik potong terhadap sumbu X. Hasilnya sama seperti yang ada di layar? Semuanya sama? Ya, yang selanjutnya menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Hasilnya sama, 0,-8 sama. Yang selanjutnya uji titik. Di sini Ibu mengambil titik 0,0 sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah di luar parabola. Tadi kalian mengerjakannya di dalam parabola atau di luar? Nah, gambarnya seperti ini. Sama hasilnya? Sama. Nah, yang terakhir kesimpulan. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Saya dari kelompok aljabar mau menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kesimpulan yang dapat saya peroleh adalah dalam menyelesaikan pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat, kita harus mencari terlebih dahulu titik potong sumbu X, kemudian
titik potong sumbu Y, baru kemudian mencari titik puncaknya dan menggambar grafiknya. Ya, terima kasih untuk kelompok aljabar. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu langkah-langkah menggambar sistem pertidaksamaan variabel kuadrat-kuadrat. Yang pertama adalah mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X-nya. Yang ketiga, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Dan yang keempat, menentukan titik puncaknya. Yang terakhir, menggambar grafiknya. Kalian sudah bisa semuanya? Ya, insya Allah bisa. Yang selanjutnya yaitu post test. Silakan kalian keluarkan kembali HP-nya. Untuk soal post test, silahkan kalian kerjakan melalui link berikut ini atau bisa scan barcode yang ada di layar kalian. Waktu mengerjakan post test adalah 8 menit. Silakan kalian kerjakan secara jujur dan mandiri. Ya, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Sudah. Gimana hasilnya? Meningkat atau tidak meningkat? Meningkat. Mbak Iva, tadi pretestnya salah berapa? Salah 2. Postesnya? Benar 3. Benar 3 ya, berarti ada peningkatan. Yang selanjutnya yaitu refleksi. Nah, silakan, adakah yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Bu dari kelompok statistika. Pada pembelajaran hari ini yang dapat saya peroleh adalah saya dapat menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat beserta penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaiannya, dan menggambar grafiknya. Kesulitannya yaitu kurang teliti dalam menentukan koordinatnya. Pembelajaran hari ini menyenangkan karena ada pretest, membuat proyek, post test, dan dilengkapi dengan media yang menarik. Dalam membuat proyek, saya banyak dibantu teman satu kelompok sehingga dapat mudah dengan menyelesaikan permasalahan. Mbak, ya terima kasih untuk kelompok apa tadi ya? Statistika yang sudah menyampaikan refleksinya. Untuk yang lainnya, silakan kalian bisa mengungkapkan refleksi pada pembelajaran hari ini melalui link yang ada di layar atau kalian bisa scan barcode yang ada di layar. Dan pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan kalian boleh berkemas-kemas, ketua kelasnya boleh memimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.